Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad ke-28 Ahad Wage 19 Safar 1398 Hijriah 29 Januari 1978. Al-Hikam 1 halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadaka syai'um mislul wahmi. Tidak ada sesuatu yang lebih kuat mempengaruhi atau menekan daripada faham atau khayal, berangan-angan. Artinya, faham atau berangan-angan itulah yang menjadi sebabnya timbulnya rasa tamak atau mengharap bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Malah, bantuan atau pertolongan dari apa saja selain Allah Ta'ala, faham atau khayal itu mendesak timbulnya menjagakan kepada orang lain. Dari orang tuanya, dari familinya, dari lawannya, menjagakan kepada sawahnya, kepada tokonya, kepada usahanya, kepada pasarnya, kepada ilmunya, dan teorinya, dan lain sebagainya. Pokoknya, lebih tepat dikatakan bahwa menjagakan selain Allah itu ada khayal. Khayal itu sesungguhnya tidak ada. Coba kita membayangkan naik mobil Mercy misalnya. Ini sesungguhnya kita kan tidak naik mobil itu. Jadi sesungguhnya tidak ada. Dan begitu juga sungguhnya manusia tidak dapat berbuat sama sekali. Sawah, pasar, toko, dan lain-lain sesungguhnya tidak dapat membuahkan apa-apa jika tidak digerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata 100% tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Artinya sujud tunduk kepada Allah. Diapakan saja oleh Allah Ta'ala. Tunduk patuh. Kun fayakun. Tetapi anehnya, kita manusia kok tunduk kepada sawah, kepada pasar, kepada pekerjaan, kepada harta benda, dan sebagainya. Itu sesungguhnya tunduk atau menjagakan barang yang sesungguhnya tidak ada. Ini merupakan bahaya yang besar sekali terhadap tauhid. Ini adalah penyakitnya tauhid yang besar sekali, yaitu faham atau berangan-angan. Para hadirin hadirat, marilah kita mengadakan koreksi kepada pribadi masing-masing. Pernahkah tauhid kita kejangkitan penyakit paham yang berbahaya ini? Menjagakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti terkena penyakit paham. Padahal sesungguhnya alladzi yanfa'u wa yadurru laisa illallah. Yang dapat memberi manfaat akan merugikan, yang dapat menyelamatkan, menghancurkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjagakan sawah kita, berarti kita diselamatkan atau ditolong oleh sawah. Padahal sawah tidak mungkin memberi hasil kepada manusia jika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, mari kita tinjau keadaan pribadi kita masing-masing.
Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disabdakan antara lain maksudnya, besok pada akhir zaman banyak orang yang sore beriman, paginya kafir. Pagi beriman, sorenya kafir. Bahkan sekarang iman, nanti sejam lagi sudah kafir. Bahkan sedetik iman, sedetik kemudian kafir. Mari para hadirin hadirat, kita mencurahkan perhatian yang sesungguh-sungguh. Mari kita curahkan perhatian yang sungguh-sungguh soal ini. Jadi paham atau khayal atau berangan-angan itulah yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam jurang kekufuran. Mungkin sekali jika kita kurang waspada, sudah terjerumus jauh ke dalam jurang kekufuran, tapi tidak merasa. Para hadirin hadirat, oleh karena itu kita harus senantiasa koreksi, harus senantiasa waspada terhadap bahaya maut yang menghancurkan iman dan tauhid kita. Jika iman dan tauhid sudah hancur, sudah sulit sekali dapat dikembalikan kepada kejayaan kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ila akhirih. Allah sama sekali tidak memberi ampun jika dipersyirikkan. Khayal atau faham menjagakan selain Allah, menjagakan ini, takut itu, dan sebagainya adalah bahaya besar yang menghancurkan iman dan tauhid kita, menjerumuskan ke dalam jurang syirik yang tidak diampuni oleh Tuhan itu. Nafsu senantiasa ingin, senantiasa tunduk kepada bayangan. Orang atau manusia yang sudah diberi akal yang sehat, tapi umumnya condong kepada sifat-sifat bahimiyahnya. Sudah dijadikan manusia dengan bentuknya yang paling baik, tapi ingin menjadi hewan. Ini umumnya manusia. Mari para hadirin hadirat kita sadar. Mari kita sadar, kita diberi kedudukan yang mulia indallah. Tidak ada makhluk lain yang lebih mulia daripada kita manusia. Mari kita sadari akan kedudukan kita. Mari kedudukan kita pegang, kita tepati yang setepat-tepatnya sampai mati. Para hadirat, dalam bidang syariat kita boleh, bahkan diharuskan kita berusaha, kita berperhitungan dan sebagainya. Tetapi jangan lengah, kita harus pandai-pandai mengisi bidang-bidang yang harus kita isi. Bidang Islam, bidang syariat harus kita isi sepenuh mungkin. Bidang lillah harus kita isi sepenuh mungkin. Bidang iman, bidang tauhid, bidang billah harus kita isi sepenuh mungkin. Fala yaslamu minat toma'i fil khalqi warugbati bima biaidihim illa ahlul wara'il khassu wa hum ahlul fanaati wa tawakkulil ladina syaqqata min qulubihim ala qatul khalqi. Pokoknya orang selama belum kuat iman dan tauhidnya, selama belum sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti yang sesungguhnya, dengan sadar yang sesungguhnya, orang itu masih dikuasai oleh ciptaan, angan-angan, khayal. Senantiasa khawatir yang tidak, selalu menjagakan apa yang tidak boleh dijagakan. Senantiasa takut kepada bayangan. Malahan yang semestinya, yang seharusnya dijagakan, tidak dijagakan. Yang semestinya menjadi tempat harapan, tidak diharapkan. Yang semestinya harus ditakuti,
tidak ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama seseorang masih dijajah oleh imperialis nafsu, otomatis senantiasa berlarut-larut tunduk kepada khayal, angan-angannya. Pokoknya tidak bisa selamat dari khayal berangan-angan selama tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah di sini disebut ahlul wara yang khusus, ahlul qanaah, ahli menerima. Artinya menerima bahwa dirinya adalah hamba Allah yang apes, yang membutuhkan pertolongan Allah yang Maha Pemurah. Jika Allah memberi, diterima dengan penuh kesadaran dan berterima kasih. Bersyukur yang tak terhingga. Apabila dalam keadaan susah atau menderita, diterima dengan rela dan puas hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menjagakan sawahnya, tidak menjagakan pasarnya, tidak menjagakan usahanya, tidak menjagakan perhitungannya, hanya menjagakan kepada Allah. Tidak takut perhitungannya meleset, tidak bangga, tidak sombong karena usahanya berhasil, tidak sombong karena teorinya tepat, dan lain sebagainya. Di antara kita termasuk yang mana para hadirin hadirat? Kita mengetahui pada diri masing-masing. Pengalaman kita bagaimana? Mari para hadirin hadirat, kita tinjau diri kita masing-masing. Jika kita mau dengan jujur menengok dengan keadaan yang sudah-sudah, otomatis mengerti bagaimana sesungguhnya keadaan saya ini. Aku selalu menjagakan sawahku. Aku selalu menjagakan pasarku, usahaku, dan lain sebagainya. Bahkan pernah aku menjagakan sawahku sudah tinggal panen. Tinggal memetik, tapi tahu-tahu dihabiskan wereng. Aku pernah menjagakan dagangan yang sudah ada petung-petung, matang. Tapi tahu-tahu bukan beruntung, malah merugi. Lebih-lebih akhir-akhir ini para hadirin hadirat. Bidang ekonomi terutama, banyak hal-hal yang dijagakan. Tapi akhirnya meleset. Karena orangnya yang bersangkutan tidak menepati janji. Atau karena udzur dan lain-lain. Banyak sekali soal ekonomi yang sudah diperhitungkan dengan matang, tapi ternyata meleset. Banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin hadirat, itu sesungguhnya peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kasih sayangnya Allah kepada kita, para hadirin hadirat. Diperingatkan supaya manusia jangan sampai menjagakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa manusia masih terus saja mau berlarut-larut menjagakan manusia? Masih mau ngengkel saja mengandalkan usahanya, mengandalkan hartanya, mengandalkan ilmu dan teorinya. Mari para hadirin hadirat, kita sadar. Mari para hadirin hadirat, kita fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta hurrum mimma anta anhu abisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Engkau bebas merdeka dari apa yang engkau putus asa daripadanya. Dan engkau adalah sebagai hamba bagi orang yang engkau andalkan. Jika kita menjagakan sawah, berarti kita hambanya sawah. Kita mengandalkan pasar, berarti kita hambanya pasar. Mengabdikan diri kepada pasar. Kita mengandalkan perusahaan, mengandalkan selain Allah, berarti mengabdikan diri kepada selain Allah. Pokoknya,
kita menjadi hamba dari apa yang kita harapkan. Jika kita mengharap kepada Allah, kita menjadi hamba Allah. Jika kita mengharap atau menjagakan selainnya, entah itu sawah, entah itu pasar, entah itu ilmu dan sebagainya, otomatis menjadi hamba dari macam-macam itu. Para hadirin hadirat, mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Ini soal yang paling pokok. Kita hidup di dunia hanya satu kali ini. Jika kita menjadi hambanya sawah yang kita menjadi hambanya itu akan dijadikan siksa untuk menyiksa kita. Para hadirin hadirat. Fatuk wa biha jibahuhum wa junubum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Maka dibakarlah dahi, lambung dan pinggang mereka dengan harta benda yang mereka andalkan, sambil dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, yang kamu bangga-banggakan. Maka rasakanlah kamu sekarang apa-apa yang kamu simpan itu. Dijadikan siksa para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, apabila kita selalu menjagakan, selalu mengandalkan apa-apa selain Allah, ketika dicabut Israel, jiwa kita menjadi rebutan antara Israel dan apa-apa yang kita andalkan. Kita jagakan itu. Para hadirin hadirat, rebutan antara Israel dan sawah, pasar, ilmu, dan apa saja yang pernah kita jagakan. Alangkah beratnya, alangkah parahnya jiwa yang dipakai rebutan itu. Sekalipun akhirnya toh Israel yang menang. Akan tetapi sawah, pasar, usaha, keluarga dan lain-lain itu sempat kuat sekali menarik roh jiwa kita. Para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, kita perhatikan sungguh-sungguh. Ini tidak berarti kita dilarang mengurus sawah, mengurus pasar, mengurus pekerjaan, mengurus kepentingan-kepentingan keluarga dan rumah tangga. Sama sekali bukan begitu. Akan tetapi, di dalam mengurus sawah, pasar dan lain sebagainya itu harus kita laksanakan demi untuk fafirru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita salurkan untuk memuaskan nafsu, berlarut-larut untuk menuruti keinginan nafsu. Jangan. Para hadirin hadirat, ingin ini, ingin itu dan sebagainya, jangan. Jika sudah berhasil lalu marem, bangga, sombong, dan semakin berlarut-larut lagi. Jika kita menuruti, menerima jadi hambanya nafsu, tidak ada habis-habisnya. Ingin ini keturutan, ingin itu keturutan, ingin lagi yang lain, ingin lagi, ingin lagi. Makin banyak lagi apa yang diingini nafsu, tidak ada habis-habisnya. Otomatis menjadi tambah besar bala tentaranya nafsu yang akan memperebutkan nyawa kita dengan Israel. Para hadirin hadirat, peribahasanya diberi hati ngerogoh rempelo, minta satu diberi satu, minta 10. Diberi 10, minta 100. Diberi 100, minta 10. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jagat seisinya diberikan pun masih kurang. Akhirnya digertak oleh Israel, para hadirin hadirat.
Mari kita sadari, kita hidup di dunia hanya sekali ini. Para hadirin hadirat, tidak lama lagi pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Untuk itu selamanya. Tidak lama lagi pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Para hadirin hadirat, jika kita hidup di dunia ini, tidak semestinya alangkah berat kita untuk selama-lamanya. Para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, kita yakin kita semua kita punya iman. Akan tetapi jika keadaan kita begini ini, apakah dapat dikatakan yakin para hadirin hadirat? Mari kita perhatikan. Seandainya ibarat di muka kita ada bahaya maut dan kita yakin dan mengetahui di muka ada bahaya maut, tapi kita tidak mau menghindar. Kita tidak mau menyelamatkan diri secepat kilat dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Mungkin hal seperti itu terjadi? Tentunya tidak. Tidak mungkin selama orang punya pikiran yang sehat. Tapi kecuali yang tidak punya akal pikiran yang sehat. Serupa saja dengan hewan seperti kambing umpamanya. Kawan-kawannya sudah banyak yang disembelih dan dianya pun akan disembelih. Tetapi dia enak-enak makan saja. Ini hewan para hadirin hadirat. Apa kita manusia seperti hewan begitu? Para hadirin hadirat, sudah tahu sebentar lagi akan mengalami bahaya maut, tapi masih enak-enak doyan makan. Masih asik-asikan nuruti nafsunya yang serakah. Ya, kalau hewan karuan tidak punya akal pikiran, tapi kita manusia, para hadirin hadirat, apa kita bersikap seperti hewan para hadirin hadirat? Maka dari itu para hadirin hadirat, mari mulai sekarang mengadakan perubahan secara besar-besaran. Para hadirin hadirat, Israel tinggal tunggu komando. Para hadirin hadirat, tidak menunggu kalau sudah tua. Kalau sudah sakit keras, tidak menunggu situasi yang bagaimanapun juga. Sewaktu-waktu, kapan saja dan dimanapun juga para hadirin hadirat. Israel selalu siap menunggu perintah. Biarpun orang dalam keadaan sehat walafiat yang sempurna. Biar sedang bertugas penting apapun juga. Jika komando dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, Israel spontan melaksanakan tugasnya tanpa mengalami hambatan seberapapun juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki sesuatu, kun fayakun, pasti terjadi tanpa adanya sebab-sebab. Sebabnya ya Allah itu sendiri. Mari para hadirin hadirat, kita sadari sesungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika akan bertindak tegas, tidak menunggu-nunggu sebab atau situasi. Mari para hadirin hadirat, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan kita para hadirin hadirat. Jika sudah terlanjur didatangi Israel para hadirin hadirat, sudah banyak yang sudah terlanjur. Para hadirin hadirat, yang sepadan umur dengan kita, yang lebih tua dari kita, yang lebih muda dari kita, yang lebih sehat dari kita, bahkan bayi, banyak yang sudah terlanjur menemui ajalnya. Para hadirin hadirat, jika sudah terlanjur, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki. Mari para hadirin hadirat, pengalaman-pengalaman yang sudah dialami orang lain, mari kita manfaatkan. Para hadirin hadirat, kita masing-masing tidak lama lagi pasti menyusul.
Banyak orang yang sedang berlarut-larut menuruti nafsu, dicabut Israel. Banyak sekali. Mari para hadirin hadirat, jika kita kurang menaruh perhatian yang sungguh-sungguh, mungkin orang lain yang sedang berlarut-larut rangkulan dengan nafsunya dicabut Israel. Mungkin. Mari para hadirin hadirat, kita menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Di sini disebutkan sebuah syair. Ya khattu innaka in tawassat layyina usitta ba'dal mauti summal jandali. Wahai kodi atau pipiku, jika engkau enak-enakan bermalas-malasan dengan bantal dan kasur yang empuk-empuk, bergelimpangan dengan nafsu kepuasanmu, awas nanti engkau sesudah mati akan dibantali dengan batu yang keras lagi tajam-tajam. Awas jika engkau tidak bersiap-siap mengumpulkan sangu buat sesudah mati, pasti menyesal di kemudian hari. Malam yukbil alallahi bimula tofatil ihsani kuyyida ilai bisalasilil imtihani. Orang diberi nikmat, diberi kemampuan, diberi kebaikan, kok malah nikmat dan kemampuannya disalahgunakan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat, memberi kemampuan itu supaya digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya senantiasa digunakan untuk fafirru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, sebagai tasyakur dan terima kasih. Tapi para hadirin hadirat, nikmat dan kemampuan itu kok justru malah digunakan untuk melukai si pemberi. Para hadirin hadirat, alangkah janggalnya jika kita berbuat seperti itu para hadirin hadirat. Peribahasanya, saudara beri minuman atau makanan, lalu minuman atau makanan itu saya lemparkan ke muka saudara. Alangkah marahnya saudara kepada saya. Lalu, di mana letak peri kemanusiaan kita, para hadirin hadirat? Diberi semestinya memberi kasih. Kok malah pemberian itu digunakan untuk melukai si pemberi? Mari para hadirin hadirat. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa kasih sayang kepada kita semua, para hadirin hadirat. Tapi mungkin jika kita masih terus ngotot saja, mungkin akan ditegasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuyyida bisalasilil imtihani, diikat dengan rantai-rantai percobaan atau ujian. Diberi sehat, diberi mampu, diberi ini dan itu malah diselewengkan, disalahgunakan. Sekarang kesehatannya dihilangi, kemampuannya dihapus. Bahkan dengan begitu kebanyakan masih juga belum sadar, masih tetap memusuhi kepada si pemberi. Mari para hadirin hadirat kita sadari, kita diberi tapi senantiasa kita salah gunakan untuk melukai si pemberi. Sementara pemberian lalu dikurangi agar supaya kita mau menyadari, tapi si pemberi malah kita musuhi. Kita mengumpet, kita ngeresulo, para hadirin hadirat. Mari kita jangan terus-menerus berlarut-larut begitu, para hadirin hadirat. Berat sekali akibatnya para hadirin hadirat. Itu lihat yang tertulis di atas pengimaman di dalam masjid itu.
Anallahu la ilaha illa ana malam yaskur na'mai walam yasbir ala balai walam yardo bigodoi fal yang takit robbang siwai. Aku Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku dan tidak bersabar menerima ujian-ujianku dan tidak ridho atas kodok kodarku, maka carilah Tuhan selain aku. Barang siapa aku beri nikmat kok tidak mau bersyukur, aku beri hidup, aku beri bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa, kok tidak mau bersyukur, dia aku uji sedikit saja. Tidak mau bersabar, malah berlarut-larut menyesalnya. Makin dodro ngeresulo, tidak mau ridho atas kodok kodarku. Silakan cari Tuhan selain aku. Silakan keluar dari bumiku. Mau ke bulan, itu bulanku. Mau ke planet, itu planetku. Mari para hadirin hadirat, kita semua diberi akal. Kita diberi akal ini. Ada fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, para hadirin hadirat. Barang siapa tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, tidak mau bersabar, tidak mau ridho, silakan meninggalkan aku sebagai Tuhannya. Mari para hadirin hadirat. Mau kemana kita para hadirin hadirat? Mana-mana semua adalah haknya Allah. Bahkan kita semua adalah haknya Allah. Para hadirin hadirat, pada masa akhir-akhir ini, pada umumnya umat manusia ketika dalam keadaan kecukupan, tidak kesulitan soal ekonomi. Pada umumnya apa yang dimilikinya itu digunakan untuk berlarut-larut nuruti nafsunya, berbuat hal-hal yang tidak diridhoi Allah, berbuat soal-soal yang terkecam dan merugikan pihak lain atau masyarakat. Kekayaan dan kemampuannya digunakan untuk memuaskan nafsunya saja, bahkan tidak segan-segan untuk menguasai orang lain, untuk memeras dan memperbudak orang lain. Sumber pokoknya adalah nurutin nafsunya. Menyembah kepada nafsunya berarti melukai Allah Subhanahu wa taala. Abghadu ilahin ubida fil ardil hawa. Berhala sesembahan di bumi yang paling dibendu oleh Allah adalah nafsu. Umat manusia pada umumnya ketika dalam keadaan mampu, punya kesempatannya itu hanya digunakan untuk nuruti nafsu. Nafsu yang paling dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di antara berhala-berhala lain. Begitupun Allah Subhanahu wa taala masih tetap kasih sayang, tidak segera diambil tindakan tegas, masih saja ditangguhkan. Diberi kesempatan kalau si hamba mau sadar, mau bertobat, mau kembali kepadanya. Akan tetapi si umat manusia masih saja terus berlarut-larut. Diuji sedikit saja soal ekonomi, soal kesehatan dan lain-lain. Bahkan makin berlarut-larut, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Mari para hadirin hadirat, kita semua tidak bisa terpisah dari umat masyarakat. Harus ikut bertanggung jawab atas keadaan umat dan masyarakat. Jika kita apatis, masa bodoh, menganggap sepi, mungkin sekali besok pada yaumil qiyamah kita dikerubut oleh umat dan masyarakat para hadirin hadirat.
Jika kita tidak mau tahu nasib keadaan umat dan masyarakat, mungkin sekali besok kita dituntut, dikeroyok oleh masyarakat, para hadirin hadirat. Mungkin sekali mereka menyeret kita menjadi intip neraka jahanam. Bahkan mungkin sekali siksa kita lebih berat daripada mereka, para hadirin hadirat. Sebab kita mengetahui tapi tidak mau berbuat, tidak mau berjuang memperhatikan nasib umat dan masyarakat. Fa'alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasani. Orang yang berilmu, orang tahu tapi tidak konsekuen, tidak mau berjuang, ini besok mu'adzabun min qabli ubadil wasan, disiksa lebih dahulu daripada mereka penyembah berhala, atau jauh lebih berat daripada penyembah-penyembah berhala. Mari para hadirin hadirat, mumpung masih ada kesempatan, selagi masih ada kemampuan, malam yaskurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaroha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat, berarti dia membiarkan lenyapnya nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat, berarti dia mengikat, memegang teguh nikmat-nikmat tadi, sehingga tidak akan hilang. Barang siapa mau sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang tidak dapat digambarkan besar dan banyaknya, di mana kita diberi hidup, diberi dapat melihat, mendengar, berpikir dan sebagainya. Nikmat yang senantiasa mengalir, tiada putus-putusnya. Kita dapat menghirup hawa yang kita butuhkan dan sebagainya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengalir pada setiap detik dan dalam segala bidang. Dari segala penjuru dan arah. Mestinya bersyukur kita harus seimbang dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Pemberian 100% misalnya, syukur kita harus sepadan. Sumalatus alunna yauma idin anin naim. Besok di akhirat dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang diberikan Allah. Ini sudah kamu syukuri atau belum? Kamu aku beri umur 60 tahun. Buat apa? Harus sekarang mempertanggungjawabkan. Sekalipun hanya 1 detik. Para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, pada hari Jumat yang lalu, suatu khutbah membicarakan soal-soal ba'dal maut. Sesudah mati, hidup manusia itu bertahap-tahap. Tahap pertama yaitu pada zaman arwah, dalam dunia roh, kemudian hidup dalam alam dunia ini. Kemudian hidup di alam kubur, di alam barzah, alam tahanan. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, semua makhluk mati. Tidak ada yang hidup satupun selama 40 tahun. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, semua orang yang ada dalam alam kubur dihidupkan kembali. Ada yang berwajah babi hutan, celeng, ada yang berwajah harimau, ada yang berwajah anjing, ada yang berwajah seperti buto, berbentuk setan, berkepala kambing, dan lain-lain. Banyak, ada yang terbalik kaki di atas dan kepala di bawah. Ini semua menurut keadaannya ketika di dunia. Dalam bentuk-bentuk seperti itu, umat manusia digiring ke padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Dalam yaumul hisab itu, semua makhluk mengerti semua keadaan masing-masing orang. Berkumpul menjadi satu, dikupeng oleh para malaikat. Semua mengerumuni
Ainal mafar. Sama sekali tidak dapat melarikan diri. Dalam situasi yang sangat dahsyat seperti itulah umat manusia dihadapkan di muka sidang. Dihadapkan di muka sidang mahmilub. Semua telanjang bulat, tapi masing-masing tidak ada yang mengetahui mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Soal laki-laki atau perempuan sudah tidak menjadi acara dalam ingatannya. Karena menghadapi situasi yang sangat kritis dan gawat itu. Peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka yang luar biasa pada yaumul qiyamah itu. Para hadirin hadirat, jika kita kurang perhatian soal ini sekarang, apa kita menunggu kalau sudah menghadapi peristiwa seperti itu? Para hadirin hadirat, bahkan sesungguhnya ketika menghadapi Israel yang pertama kali itu saja sudah cukup berat dan menakutkan yang tidak dapat digambarkan. Para hadirin hadirat, sehingga orang yang bersangkutan mohon perlen, "Ya Israel, saya mohon belas kasih sayangmu, sudilah menunda sehari lagi." Tidak ada satu hari, bentak Israel. Setengah hari saja, sejam saja, sedetik saja. Makin dibentak-bentak oleh Israel. Seandainya orang yang menghadapi Israel itu mempunyai harta kekayaan emas berlian sepenuh dunia, dia rela menyerahkan kepada Israel asal ajal pencabutan nyawanya bisa ditangguhkan. Tapi para hadirin hadirat, kesempatan sudah tidak ada lagi. Pintu taubat sudah ditutup rapat-rapat. Maka dari itu para hadirin hadirat, mari selagi masih ada kesempatan. Malam yaskurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat, berarti dia membiarkan lenyapnya nikmat itu. Bahkan tidak hanya lenyap begitu saja, tetapi menjelma menjadi siksa untuk menyiksa dirinya besok yaumul qiyamah terutama. Walladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillahi wa basyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan harta kekayaan emas dan perak dan tidak menggunakannya di dalam sabilillah untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Peringatkanlah kepada mereka bahwa akan merasakan siksa azab yang sangat dahsyat. Jadi orang yang harta kekayaan, kemampuannya atau dunianya pokoknya tidak digunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, besok akan disiksa dengan harta kekayaan dan apa-apa yang dimilikinya yang tidak dimanfaatkan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat, berarti dia mengikat, memegang teguh nikmat-nikmat tadi, sehingga tidak akan hilang. Bahkan tidak hanya begitu saja, jika orang mau mensyukuri nikmat, di samping nikmat itu tidak akan hilang, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebanyak-banyaknya. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan kita mendapat yang sebanyak-banyaknya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, tidak menyalahgunakan nikmat-nikmat yang kita terima. Amin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa-apa yang ada pada diri semua kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia selama manusia itu sendiri yang merubah nikmat-nikmat tersebut. Jika manusia merubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah. Dapat dikatakan para hadirin hadirat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasih sayangnya kepada kita manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala manut mengikuti kita manusia. Jika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah-tambah nikmat pemberiannya kepada kita. Tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ungkuri, kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat pemberiannya. Nikmat-nikmat itu tidak kita gunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan. Tapi awas. Kelak rasakan sendiri. Berarti kamu bunuh diri. Syukur adalah pekerjaan hati. Terutama. Jelasnya hati harus merasa billah. Jika tidak billah, namanya tidak syukur. Sekalipun lisan mengucapkan alhamdulillah. Jika tidak merasa billah, bukan syukur yang sesungguhnya syukur. Berarti dia merasa bisa meramal dan bisa hidup sendiri. Mari para hadirin hadirat. Syukur itu pertama hati. Sekali lagi, hati pertama. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Jika hati baik, jasad seluruhnya menjadi baik. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Besok akan ada peristiwa yang dahsyat sekali. Peristiwa yang ngeri sekali. Di mana dalam peristiwa itu tidak ada yang selamat sama sekali. Anak atau anak buah, bapak, ibu sama sekali tidak dapat menyelamatkan. Sawah, pasar, kantor, perusahaan, kekayaan, dan pangkat sama sekali tidak bisa menolong. Ilaman atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang hatinya selamat. Selamat dari selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dijajah oleh imperialis nafsu. Mari para hadirin hadirat. Hati kita keadaannya bagaimana? Jika tidak billah, berarti tidak syukur. Jika tidak syukur, otomatis linafsi binafsi. Jika tidak billah, otomatis binafsi. Para hadirin hadirat, nafsu sama sekali tidak nyugi, tidak manfaati, tidak dapat berbuat begini begitu kepada manusia. Tapi mengapa kita kok terima kasih kepada nafsu itu? Apa alasannya para hadirin hadirat? Akal pikiran kita di mana para hadirin hadirat? Sama sekali nafsu tidak menguntungkan, malah merugikan, menjerumuskan. Mengapa kita terima kasih? Di mana akal pikiran kita hadirin hadirat? Mestinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para hadirin hadirat, kita adakan koreksi pada diri kita masing-masing. Sudah senantiasa billah ataukah belum?
Jika belum, berarti tidak bersyukur, berarti menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asyukru imma bil lisani. Syukur dengan lisan. Kita diberi lisan. Ini apakah sudah kita gunakan untuk yang semestinya? Apakah belum para hadirin hadirat? Yaitu untuk mengucapkan segala sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Memberi manfaat kepada umat dan masyarakat. Sudah kita gunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Dan jika sudah, apakah sudah betul-betul tepat atau belum? Mari senantiasa kita koreksi. Wa imma bil jawarihi. Syukur dengan anggota kita. Kaki, tangan dan sebagainya. Sudah kita syukuri atau belum? Mudahnya secara wakidiyah yang ringkas yaitu sudah lillah billah atau belum. Jika belum lillah billah berarti belum mensyukuri. Jika sudah lillah billah, sudah seberapa lillah billah kita itu? Mari kita koreksi. Sudah meliputi 100% ataukah belum? Ini perlu adanya koreksi. Jika belum 100%, berarti kita masih harus bertanggung jawab besok pada yaumul qiyamah. Ya, mudah-mudahan pengajian pagi ini dikaruniai manfaat yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat barokah dari gausi hadza zaman wa awanihi wa sairi auliya'illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Amin. Kiranya pengajian cukup sekian. Dan sekali lagi mudah-mudahan pengajian pagi ini membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Amin. Membuahkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik hidayah yang sebanyak-banyaknya. Semoga mendapat syafaat tarbiyah, barokah karomah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wal malaikatil muqarrabin wa ghausi hadza zaman wa awanihi wa syairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum yang sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada penyiar sholawat Wakidiyah Pusat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya waqitu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya waqitu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati amdati. Allahumma ya waqitu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati amdati. Allahumma kama antaluh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu
Nas'alukallahumma bihaqqi anturiqana fil lujjati bahril wahdah atalana ro wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala nataharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi hadada ma hadabi ilmuka wa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi al-halqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda rudda kuntu syahsun halika. Ya syafi al-halqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu syahsun halika. Ya syafi al-halqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu syahsun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya syafi al-khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dallat wa dallat khilati baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi al-khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dallat wa dallat khilati baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi al-khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dallat wa dallat khilati baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya syirib tahwahdina qarrib wa ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya syirib tahwahdina qarrib wa alih bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya syirib tahwahdina qarrib wa alih bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah
wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghosiyata zaman wa awani sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghosiyata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghosiyata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fihi ta'siran baligha. Baligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fihi ta'siran baligha. Baligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fihi ta'siran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min ghausiyata zaman radhiyallahu anhu anadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.